Di dalam satu kitab tasawuf berjudul Syarah Burdah, dulu di Irak ada seorang wanita keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia janda, suaminya meninggal, punya anak banyak. Akhirnya kasihan, untuk cari makan susah. Maka terpaksa dia meminta-minta. Dia tanya di kampung tersebut, ada tidak tokoh agama atau orang yang dermawan? Mereka katakan ada, ini rumahnya di sini. Ini tokoh agama, kebetulan juga orangnya kaya raya. Maka sang wanita ini datang membawa anak-anaknya yang kelaparan, kemudian mengetok pintu. Bukalah ini pintu oleh sang ulama, dan wanita ini mengatakan, saya minta bantuan, saya belum makan. Ini anak-anak saya juga belum makan. Kata ulama tersebut, engkau siapa? Saya janda, suami saya sudah meninggal. Kemudian wanita ini mengatakan, saya ini masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya syarifah. Maka ulama ini mengatakan, buktinya mana kalau engkau syarifah? Buktinya mana kalau engkau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita ini sakit hati. Sudah tidak dikasih, tapi justru telah dicaci maki. Dia pergi. Ini wanita pergi dengan anak-anaknya yang kelaparan, sampai di satu tempat ada pendeta. Ini pendeta, dia melihat ini wanita, wajahnya ini menandakan wajah orang yang kelaparan. Lihat anak-anaknya juga dengan wajah yang kelaparan. Maka sang pendeta bertanya kepada wanita tersebut, wahai fulana, engkau datang ke rumah saya, makan di rumah saya. Diajak oleh pendeta tersebut. Maka diajaklah ini ibu syarifah tersebut dengan putra-putranya, dengan anak-anaknya ke rumah pendeta. Pendeta menjamu dia. Dikasih makan, dikasih minum. Selesai itu dikasih uang lagi. Sang wanita ini berterima kasih. Dan wanita ini mengatakan, engkau telah berbuat baik kepada saya. Saya ini dari sisi nasab bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pergi. Dia berterima kasih kepada pendeta. Di malam hari itu juga, ulama yang tadi mengusir wanita tersebut bermimpi hari kiamat terjadi. Alam semesta hancur. Nah, ulama ini dia bingung mau kemana dalam mimpinya. Dia lihat ada satu istana besar yang megah berwarna putih. Kemudian di depannya itu ada kumpulan-kumpulan orang berpakaian putih masuk ke dalam istana tersebut. Maka ini ulama datang ke istana itu, satu-satunya tempat yang selamat daripada kebinasaan hari kiamat. Ketika dia menghampiri istana tersebut, ternyata depan pintu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, engkau mau kemana? Ya Rasulullah, saya mau masuk. Kata Nabi, tidak bisa yang masuk ke istana ini, hanya khusus umatku, kata Nabi Muhammad. Maka ini ulama mengatakan, saya umatmu ya Rasulullah. Nabi katakan, mana buktinya? Mana buktinya engkau umatku? Maka dia tersadar. Dia pernah mengatakan itu kepada cucunya Nabi. Nabi katakan, kau tidak ingat waktu cucu saya minta pertolongan kepadamu dan menyebutkan bahwa dia adalah keturunanku, engkau minta kepadanya, mana buktinya engkau keturunan Nabi Muhammad? Sekarang saya bertanya kepadamu, mana buktinya engkau umatku, kata Nabi Muhammad. Kau pergi dari sini, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi katakan, ya fulan, kau tahu tidak ini istananya siapa? Istana ini adalah istana pendeta yang sudah berbuat baik kepada turunanku, kata Rasulullah SAW. Dia bangun dari tidurnya menyesal. Dia keluar dari rumahnya ingin mencari wanita tersebut dan meminta maaf, tapi dia tidak temukan. Akhirnya dia dapat informasi bahwa wanita tersebut di hari di mana dia mengusir wanita itu pergi ke rumah pendeta. Dia teringat dalam mimpinya itu pendeta. Nabi katakan ini istana milik pendeta. Maka dia menghampiri rumah pendeta tersebut. Bertemu dengan sang pendeta, akan diceritakan mimpinya kepada sang pendeta. Pendeta itu mengatakan, benar jika itu mimpi, istana itu milikku, kata pendeta. Dia terkejut. Dari mana engkau tahu itu istana itu milikmu? Karena semalam juga saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saya berterima kasih kepadamu. Kau sudah berbuat baik kepada cucuku, anak cucuku. Saya tidak akan biarkan engkau celaka di akhirat. Ini istana saya hadiahkan kepadamu. Maka ini pendeta mengatakan, wahai ulama, engkau harus bersaksi.
Saat ini juga saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat itu pendeta, dapat janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu Bapak-Bapak sekalian, ya, kecintaan ini kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ulama-ulama salihin, orang-orang yang memperjuangkan dakwah fisabilillah, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mereka ini juga wajib kita cintai. Nabi katakan sebagaimana dalam hadis yang disusun oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Lubabul Hadis, Nabi mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah falahul jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan ulamaku, maka dia telah memuliakan aku. Dan siapa yang memuliakan aku, dia memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka wajib baginya mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, dan berkumpul dengan mereka di surga yang tertinggi, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin.